Sup guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai salah satu HP mantan flagship dari Samsung yang dirilis tahun 2019 lalu. Dimana sekarang ini di tangan gue udah pegang Samsung Galaxy Note 10 Plus. Nah, HP ini tuh bisa dibilang adalah salah satu Galaxy Note series yang perlu banget kita pertimbangin di tahun 2022 ini. Karena menurut gue dari segala fitur yang ditawarkan, HP ini tuh sebenarnya menarik nih buat kalian lirik kalau seandainya kalian lagi cari HP di tahun 2022. So, kira-kira apakah worth it buat beli Samsung Galaxy Note 10 Plus di tahun 2022 ini? So, buat kalian penasaran sama reviewnya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Alright, kita bakal start dulu dari hal yang paling gua nggak suka sama Samsung Galaxy Note 10 Plus ini. Nggak lain nggak bukan, ini adalah mengenai desain dari Samsung Galaxy Note 10 Plus ini. Nah, sebenarnya pasti teman-teman bakal mikir gue itu nggak suka sama warna Aura Glow yang kelihatan nyentrik banget. Well, sebenarnya itu bener juga. Gue kurang itu suka sama warna Aura Glow yang kelihatan nyentrik. Dan untuk seri ini sebenarnya gue lebih prefer ya sama warna hitamnya atau warna putih yang kelihatan lebih elegan. Tapi sebenarnya masalahnya tuh bukan di situ ya. Masalah utama gue kenapa nggak suka sama Samsung Galaxy Note 10 Plus secara desain adalah HP ini tuh ngeletakin semua tombol yang ada di HP ini tuh di bagian sebelah kiri. Which is ini tuh berasa nggak natural dan kurang itu nyaman kalau seandainya kalian pakai biasa di sebelah kanan. Kebanyakan kan HP-HP ada di sebelah kanan ya tombol-tombolnya. Tapi dengan Samsung Galaxy Note 10 Plus ini, gue itu jadi perlu adaptasi lagi nih. Dan saat balik lagi ke HP yang punya tombol di kanan, itu tuh rasanya jadi agak aneh. Nah, tapi sisi positifnya Samsung Galaxy Note 10 Plus ini tuh punya body yang kelihatan solid banget. Begitu juga kalau seandainya kita lihat bagian depannya, menurut gue desain dari HP ini tuh kelihatan mewah nih. Even bisa dibilang mirip banget sama Samsung Galaxy S22 Ultra. Secara spek, HP ini tuh pakai layar berukuran 6,8 inch Dynamic AMOLED dengan resolusi Quad HD+. Cuman sayangnya aja dari layarnya ini tuh refresh rate-nya masih 60Hz nih. Jadinya tentunya aja ini tuh masih berasa standar-standar aja. Ngomongin soal kualitas layarnya sendiri, tentu aja flagship Samsung itu tuh nggak perlu diraguin lagi. Dimana untuk penggunaan sehari-hari, Samsung Galaxy Note 10 Plus ini tuh tentu aja udah nyaman banget nih. Karena layarnya ini tuh kelihatan vivid dan juga super tajam. Cuman emang menurut gua untuk resolusinya di sini tuh mendingan kalian set di Full HD Plus aja. Karena kalau seandainya kita lihat secara baterainya, HP ini tuh menurut gua punya baterai yang lumayan kecil nih, yaitu cuman 4300 mAh aja. Ukuran segini tuh sebenarnya udah kecil banget kalau seandainya teman-teman pengen pakai di tahun 2022. Karena untuk penggunanya sendiri, gue di resolusi Full HD Plus aja. HP ini tuh emang bisa bertahan 1 harian penuh, namun SOT-nya tuh biasa-biasa aja. Tentu aja teman-teman perlu ingat karena HP ini tuh umurnya udah lumayan tua, jadi harusnya baterainya tuh udah sedikit berkurang. Tapi secara overall HP ini tuh udah cukup oke lah, karena untuk chargingnya pun udah cepet, yaitu sampai 45 watt. Nah, lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal performanya. Untuk chipsetnya sendiri, HP ini tuh dibekali dengan chipset Exynos 9825, yang dimana HP ini juga ditopang dengan RAM yang gede nih, yaitu sampai 12GB dengan storage yang gue punya ini tuh 512GB. Dengan storage segini tentu aja semua aplikasi tuh bisa masuk di HP ini. Cuman menurut gue kekurangannya HP ini sayangnya belum bisa 5G nih, meskipun secara chipsetnya ini tuh udah kenceng banget. Untuk benchmarknya sendiri, di sini tuh gue udah tes HP ini dengan Antutu dan HP ini berhasil dapetin skor 594.000. Dan dengan skor segini, HP ini tuh menurut gue lancar banget nih untuk libas beberapa game berat seperti PUBG Mobile. Tapi kalau untuk Genshin Impact sendiri, untuk mitigasi suhu, gue lebih prefer pakai grafik low aja. Karena kalau seandainya teman-teman pakai grafik yang lebih tinggi, ini tuh dampaknya bakal berasa banget nih pada frame rate-nya dan juga penggunaan baterai yang bakal jauh lebih boros. Nah, satu hal yang gue suka dari HP Samsung yaitu mungkin teman-teman udah tahu juga kalau gue suka banget sama One UI yang ada di HP ini. Karena menurut gue One UI secara experience tuh berasa simple dan juga enak banget. Beberapa hal kecil seperti haptic feedback itu tuh nambahin banget kesan experience gue sama si Samsung Galaxy Note 10 Plus ini. Dan tentunya sebuah power dari Note series itu tuh nggak terlepas nih dari dukungan S Pen yang ada di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini. Well, jujur sepanjang gue pakai HP ini gue jarang banget pakai stylus yang ada di dalam si Note 10 Plus. Cuman menurut gua kalau seandainya kalian butuh, ini tuh menurut gua adalah sebuah fitur yang ngebantu banget nih. Karena beberapa fitur tuh bisa dibilang cukup kepake. Salah satunya adalah fitur Smart Select yang ini tuh bakal berguna banget kalau seandainya teman-teman itu pengen copy paste dari sebuah gambar. Dan ini tuh menurut gua cocok banget nih buat teman-teman yang pengen pertama kali nyoba experience pakai Samsung Galaxy Note series.
Nah, berlanjut ke sektor kameranya. Di sini tuh sektor kameranya Samsung Galaxy Note 10 Plus dibekali dengan setup 4 buah kamera belakang, di mana kamera utamanya HP ini tuh memiliki kamera utama sebesar 12 megapiksel. Untuk beberapa kamera lainnya, HP itu memiliki kamera ultrawide, telefoto, dan juga 3D top sensor. Dan menurut gue sih untuk hasil fotonya di tahun ini meskipun resolusinya cuma 12 megapiksel, tapi menurut gue untuk gambar yang ditangkap sama Samsung Galaxy Note 10 Plus ini tuh udah ready to use banget. Hasil fotonya ini tuh kelihatan tajam dengan warna yang gonjreng. Serta yang gue suka, HP ini juga punya konsistensi gambar nih, baik di kamera ultrawide, wide, dan juga telefotonya. Warnanya ini tuh menurut gue konsisten di semua lensa, sehingga sektor kamera ini tuh jadi poin plus banget kalau seandainya teman-teman itu pengen pakai Samsung Galaxy Note 10 Plus di tahun 2022 ini. Lalu lanjut ke foto low light, HP ini tuh bisa diandalkan di semua lensa karena HP ini tuh memiliki fitur night mode, yang dimana untuk hasil fotonya meskipun udah kalah dibandingin sama HP-HP flagship di tahun 2022, tapi kalau seandainya diadu sama HP mid-range, maka Samsung Galaxy Note 10 Plus ini tuh masih superior banget nih. Karena untuk hasil fotonya, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya tuh beneran oke banget. Warnanya ini tuh menurut gua kelihatan natural dan gak dilebay-lebayin. Begitu juga untuk sektor videografinya, menurut gua HP ini bisa diandelin nih sama teman-teman. Karena HP itu bisa ngerekam sampai 4K 60fps. Cuman karena stabilisasinya itu kurang bagus di 4K 60fps, jadinya gue bisa saranin di 4K 30fps aja. Karena kalau seandainya teman-teman cek perekamannya di resolusi 4K 30fps, ini tuh menurut gue jauh lebih stabil ketimbang sama perekaman 4K 60fps-nya. Lalu berlanjut ke kamera depannya, HP ini tuh memiliki kamera depan sebesar 10 megapiksel. Dan so far sih menurut gue untuk hasil kamera depan, HP ini tuh udah oke banget ya. Karena HP ini tuh punya FOV yang lebar dan juga hasil yang tajam. Serta menurut gue mode portraitnya pun Samsung Galaxy Note 10 Plus ini tuh udah oke banget. Untuk perekaman videonya pun HP ini juga yang gue suka udah bisa ngerekam hingga resolusi 4K. Yang kalau seandainya teman-teman penasaran sama hasil videonya, di sini tuh udah gue tes dan langsung aja bisa disimak di video berikut ini. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi ngerekam pakai kamera depannya Samsung Galaxy Note 10 Plus. Dan yang gue suka HP ini tuh kamera depannya udah bisa ngerekam di resolusi 4K nih. Meskipun ini adalah HP keluaran 2019. Nah, kira-kira menurut kalian gimana untuk perekaman kamera depannya, buat stabilisasinya sama untuk audionya? Kalian langsung aja bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, lanjut ke sektor terakhir yaitu ngebahas mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harga secondnya sendiri, HP itu dibanderol di marketplace online dengan harga sekitar 5-6 jutaan. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak butuh storage gede kayak gue, mungkin teman-teman bisa ambil nih yang storage 256GB yang tentu aja punya harga yang lebih murah. Overall menurut gue HP itu masih cukup worth it kalau seandainya teman-teman pengen beli di tahun 2022 ini. Karena selain user experience-nya tuh yang nggak jauh beda sama HP flagship Samsung terbaru, untuk performa serta layarnya pun HP ini menurut gue juga masih oke banget nih kalau seandainya teman-teman pengen pakai di tahun 2022 ini. Cuman emang concern gue dari HP ini cuma di sektor baterainya aja yang cuma 4300 mAh. Sama mungkin ada satu lagi nih dari sektor speakernya yang menurut gue dual stereo speakernya ini tuh kurang gitu oke. Tapi secara overall HP ini tuh bisa gue bilang masih cukup worth it kalau seandainya teman-teman pengen beli. Dan kalau seandainya teman-teman pengen beli HP ini, gue udah taruh ya link pembeliannya di kolom deskripsi. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari Samsung Galaxy Note 10 Plus di tahun 2022. Like kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.